Kau ada tengok tak perangai-perangai orang kampung kau, orang-orang Tanjung Balai? Hah? Jangan-jangan keluarga engkau pun ada di situ adik engkau, mak engkau, ayah engkau Coba kau tengok perangai orang kampung kau rakus sangat Mango Mango yang dah dimusnahkan oleh penguat kuasa di Indonesia mango tu dah ditanam, dimusnahkan, disiram dengan cecair agar cepat busuk Mango ilegal dari Thailand. Coba tengok orang-orang Tanjung Balai begitu menunjukkan kerakusannya Dia gali balik mango tu dia bawa balik ke rumah. Memang macam tu perangai orang kampung kau Mak Ngah Memang macam tu macam kau juga kan perangai dia Tak malu Bagilah ulasan sikit tentang video tu Coba kau tengok dia gali balik mango tu memalukan betul lah. Alah, sikit je tu pun dah koyak Janganlah koyak. Ini hiburan je TikTok ni hiburan je pun takkan koyak Sampai call anggota DPR untuk menghadapi seorang jantung pisang. Mak Ngah Garang aman mental aman Jom ngopi. Apa yang kita banggakan dari suku-suku di Indonesia tuh? Apa yang boleh kau banggakan dari suku-suku di Indonesia sekarang? Hah? Hati-hati, jangan asal tuduh. Menuduh tanpa bukti bisa dipenjara. Jika tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka bisa dianggap sebagai fitnah yang merupakan tindak pidana. Dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama disebutkan bahwa siapa saja menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud mencemarkan nama baiknya, tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti, maka pelaku bisa dipidana penjara hingga 4 tahun. Dalam KUHP baru, pasal 439 aturan tentang fitnah tetap ditegaskan. Bahkan dalam kondisi tertentu ancaman hukumannya bisa lebih berat, terutama jika fitnah dilakukan melalui media sosial atau menyebar ke publik. Jadi saran saya, sebelum menuduh seseorang pastikan ada bukti yang kuat. Jika tidak, lebih baik diam daripada berisiko berurusan dengan hukum. Jaga ucapan, saring sebelum sharing, semangat. Warga negara Indonesia bertinggal di Malaysia sebagai divisa suami divisa suri rumah ibu rumah tangga. Nah, di sini saya keberatan dengan statement-statement yang seorang PMI atau TKI pekerja di luar negeri yang bernama Jantung Pisang yang selalu dalam 10 tahun kebelakangan ini, dan saya mengenal dia 3 tahun kebelakangan ini, dia memang selalu memburukkan Indonesia dengan beralasan mengkritisi atau mengkritik pemerintah Indonesia. Tapi menurut pandangan saya itu bukan mengkritik, selalunya dia mengeluarkan ujahan, hinaan, cacian, makian. Terutama lagi kalau dia tentang TKI, selalu menghina PMI pekerja, membilangkan kita binatang di Malaysia, selalu membilangkan pekerja PMI atau TKI luar negeri Malaysia, selalu dihina, membilangkan TKI, pendatang haram itu binatang. Terus kalau apa-apa yang terjadi tentang kes pembunuhan di Malaysia atau melanggar undang-undang Malaysia, dia tidak pernah merekod itu, atau dia selalu berujar, dia mensyukuri yang mati ditembak. Itu yang saya sangat sayangkan kepada si Jantung Pisang ini. Terus kalau saya berbuat kebajikan di Malaysia, selalu saya dihina. Bahkan saya mau ditangkap memandikan jenazah, yang saya urus itu adalah jenazah Indonesia. Orang Indonesia yang bertinggal di Malaysia, selalu saya bantu dengan mengurus kepulangan mayat, tapi saya selalu dihina oleh si Jantung Pisang beserta kru-krunya yang ada di Malaysia. Kak, dampaknya kepada warga Indonesia yang ada di sana, khususnya Tanjung Balai, itu bagaimana sejak ada video ini? Sejak datangnya si Jantung Pisang ini, kami selalu dihina orang tempatan segelintir orang Malaysia, mencaci dan menghina kami sebagai warga Indonesia bertinggal di Malaysia. Terutama kalau kami berlagi sama orang Malaysia, kami dikatakan tim Jantung Pisang, juga warga Malaysia segelintir atau individu orang Malaysia mengatakan kami pelacur. Kami jual diri dulu baru dinikahi orang Malaysia. Lalu si Jantung Pisang mengiyakan selalu isu-isu inilah. Maka kami nggak terima. Karena kami, walaupun kami merantau di negeri orang, tapi kami tetap menjaga nama dua baik negara ini. Bagi kami Malaysia itu bagus, bagi kami Indonesia itu bagus. Okey. Menurut saya mengkritik negara sendiri. Kita tak masalah warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di luar negeri untuk memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah, tidak masalah, ya.
Hak itu dilindungi oleh Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, kritikan itu harus mempunyai dasar bukti yang kuat, ada data yang sah, dan dilakukan dengan tujuan yang baik. Bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari IC, bukan untuk mencari simpati kepada warga tempatan. Dan warga tempatan juga tak patut memberikan sokongan karena ini orang asing. Mengkritik negara asing, negaranya sendiri. Tidak ada kena-mengena dengan warga Malaysia. Kenapa warga Malaysia nak menyokong orang-orang Indonesia ini yang menjadi pembangkang, mengkritik negaranya? Ya, adalah sebuah kesalahan bagi warga Malaysia untuk menyokong para pembangkang Indonesia. Bila ada JP versi Malaysia duduk di Indonesia, di negara kami pun akan tegas. Ya, kalau mau jadi oposisi, mau jadi pembangkang, mau meroyan, mengkritik, memaki hamun negara kamu balik ke Malaysia. Orang Indonesia tak patut membagikan sokongan. Ya. Beruntunglah aktivis kemerdekaan Sabah dan Sarawak tidak duduk di Indonesia, mereka duduk di Australia. Kalau mereka duduk di Indonesia, kami pun akan melakukan amaran kepada mereka. Kamu mau protes, mau demo-demo, pindah negara lain, atau kamu balik ke Malaysia. Indonesia tak bagi tempat buat kalian. Karena apa? Karena kami tidak ingin merusak hubungan dua negara. Orang Indonesia tak akan menyokong pembangkang-pembangkang dari negara-negara asing, dari negara Malaysia dan lain-lain. Kami tak menoleransi orang-orang asing berpolitik untuk mengkritik pemerintahannya. Ya. Orang Rusia datang ke sini lalu demo-demo, buat konten-konten medsos mengkritik Presiden Putin. Orang Amerika datang sini mengkritik Presiden Trump. Orang dari Tiongkok datang sini mengkritik Presiden Xi Jinping. Kami tak benarkan itu. Mau jadi pembangkang jangan di Indonesia, balik negara kamu atau pergi ke negara lain yang menjamin hak kamu untuk berbuat seperti itu. Indonesia tak bagi tempat pada pembangkang asing, ya. Kalau ingin melawat negara kami, bekerja di negara kami, silakan. Tapi kalau mau jadi pembangkang politik, kami tak boleh terima. Dan menyokong mereka bagi kami adalah kesalahan yang sangat berat. Kami orang Indonesia tak boleh menyokong pembangkang-pembangkang asing karena akan terkesan kami mencampuri urusan dalam negeri negara orang, ya. Dan prinsip ini sepatutnya juga dipercayai dan dilakukan oleh orang-orang Malaysia. Ya, apa kena-mengena dengan kalian untuk menyokong orang-orang asing ini melakukan aktivitas politik di negara kamu? Ya, itu pendapat saya dan saya sangat berterima kasih kepada Bang UR sudah memberikan edukasi kepada warganya sendiri, kepada warga Malaysia. Terima kasih, lanjutkan terus, Bang. Saya sekarang Buat konten di kantor imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri itu tidak membuktikan apa-apa, ya, karena semua orang boleh pergi ke situ. Nggak diperiksa status imigrasinya apa, nggak diperiksa. Mereka juga malas meriksa-periksa, ya. Dan orang-orang di counter itu nggak tahu kamu ada permit atau nggak ada permit, ya. Bisa jadi kalian berlakon gitu loh. Mau tanya informasi pura-pura seolah-olah ngecek permit kamu, padahal tanya informasi aja, ya. Nggak ada garansi bahwa kamu pasti punya permit atau permit kamu sesuai. Ya, siapa ini makcik ini di sebelah ini? Ya, siapa nih makcik? Ya, pengacara kamu, teman kamu atau apa? Atau backing kamu? Ya, ya usah berlakon lah. Ya, kalau kamu betul-betul punya permit, nggak melanggar, ya ditunjukkan aja kepada kita. Namanya siapa, tamat temponya, perusahaannya apa, sesuai nggak dengan kerjaanmu sekarang. Nah itu, ya.